Hai, halo semua. Balik lagi bareng aku Dr. Risa. Hari ini topiknya agak spicy ya, tapi tenang. Kita bahasnya tetap dengan kepala dingin dan tanpa ngejat siapapun. Jadi gini, kemarin ada yang kirim pertanyaan. Dok, kalau saya pria usia 50 dan 60 dan masih masturbasi, saya mohon maaf ya dok. Tapi apakah itu normal? Atau ada yang salah dengan saya? Jawaban singkatnya, tidak perlu minta maaf. Serius, masturbasi itu bukan dosa medis. Itu bagian dari self-care. Dan kalau dilakukan dengan sehat dan tidak berlebihan, ya aman-aman aja. Sekarang kita kulik pelan-pelan ya. Bagian 1 usia 50 atau 60 tahun masih masturbasi. Iya, bisa banget. Dan kamu nggak sendirian. Banyak banget pria di usia 50-60 tahun yang masih melakukan masturbasi. Bahkan, beberapa studi kesehatan menunjukkan bahwa sekitar setengah dari pria di usia 50 dan 60 masih aktif secara seksual. Entah itu dengan pasangan atau secara mandiri lewat masturbasi. Jadi ini bukan fenomena aneh atau langka, ya. Tapi aku ngerti sih, kenapa pertanyaan ini muncul. Karena banyak dari kita yang hidup dalam budaya atau lingkungan yang diam-diam punya standar usia buat urusan ranjang. Kayak, kalau kamu udah 40 ke atas, apalagi 50, kesannya kamu sudah nggak pantas untuk punya hasrat seksual, padahal itu anggapan yang keliru banget. Kesehatan seksual bukan cuma milik anak muda. Seksualitas adalah bagian dari identitas manusia di semua usia. Begitu juga dengan kebutuhan akan kedekatan, stimulasi, dan kenikmatan tubuh. Itu semua tetap ada. Walaupun hormon kita mungkin sudah mulai berubah. Dan ya, nggak semua orang punya pasangan yang aktif secara seksual juga. Jadi masturbasi bisa jadi bentuk penyaluran sehat dan realistis. Ada juga yang merasa, tapi saya kan udah tua. Kok masih kayak remaja aja gitu kebayang-bayang. Nah, ini juga penting. Dorongan seksual itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal emosi dan psikologis. Bisa jadi kamu lagi merasa kesepian, lagi butuh kenyamanan, atau bahkan lagi stres dan butuh pelepasan, dan masturbasi kadang jadi cara tubuh buat menyalurkan itu. Jadi, tolong ya, jangan merasa bersalah hanya karena tubuh kamu masih punya keinginan. Itu tandanya tubuh kamu masih hidup, masih berfungsi, dan masih bisa merespons rangsangan. Bukannya itu kabar baik. Dan satu hal lagi, aku mau tekankan. Bertambah usia bukan berarti kamu harus berdamai dengan kehilangan semua sisi keintiman atau kenikmatan. Justru kalau kamu bisa tetap dekat dengan tubuhmu sendiri, ngerti kapan butuh istirahat, kapan butuh relaksasi, dan kapan butuh stimulasi, itu bentuk perawatan diri yang luar biasa. Bagian 2. Masturbasi itu sehat atau enggak? Nah, ini nih, topik yang bikin banyak orang penasaran, tapi juga bingung karena terlalu banyak info simpang siur di luar sana. Jadi gini, secara medis, masturbasi itu sebenarnya tidak berbahaya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, dia bisa bermanfaat buat kesehatan tubuh dan mental. Kita mulai dari manfaat fisiknya dulu. Iya, ketika kamu masturbasi dan mencapai ejakulasi, tubuh kamu itu melepaskan berbagai hormon kayak dopamin, endorfin, dan oksitosin. Itu hormon yang bisa bikin kamu merasa lebih rileks, lebih tenang, bahkan bisa bantu kamu tidur lebih nyenyak. Makanya nggak heran, beberapa orang justru merasa lebih segar dan enteng setelahnya. Lalu kalau kamu tipe orang yang sering tegang, gampang stres, atau punya kecemasan, kadang masturbasi bisa jadi semacam katup pelepas tekanan. Tapi ya, ingat, jangan dijadikan satu-satunya pelampiasan ya. Kalau setiap kali stres, langsung kabur ke masturbasi, itu bisa mengarah ke perilaku kompulsif. Nanti kita bahas itu juga. Sekarang manfaat lain, yang sering banget ditanya, bener nggak sih masturbasi bisa menyehatkan prostat? Jawabannya, ada benarnya. Beberapa studi menyebutkan bahwa pria yang mengalami ejakulasi secara teratur, baik lewat hubungan seksual maupun masturbasi, memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat. Ini karena ejakulasi bisa membantu membersihkan zat-zat sisa di saluran prostat, yang kalau menumpuk bisa memicu inflamasi atau masalah lain. Jadi bukan cuma soal kepuasan, tapi ada sisi preventif juga. Tapi, supaya nggak bias, kita juga perlu bicara soal batasan. Karena seringkali, pertanyaan sehat atau tidak itu bergantung pada frekuensi, motivasi, dan dampaknya. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah masturbasi bikin kamu melewatkan waktu penting? Apakah kamu merasa bersalah setelah melakukannya? Apakah kamu sampai menghindari pasangan karena merasa lebih nyaman sendiri? Atau
Apakah kamu merasa nggak bisa berhenti? Padahal udah janji mau ngurangin. Kalau jawabannya iya, mungkin itu waktunya refleksi. Karena walaupun masturbasi itu bukan dosa, tapi kecanduan masturbasi bisa jadi masalah nyata baik untuk hubungan, kerja, dan kesehatan mental kamu. Bagian 3 kalau sudah tua, apa masih normal punya hasrat seksual? Oke, ini bagian yang paling sering bikin orang malu ngomongin. Banyak pria usia 50 atau 60 yang datang ke dokter dengan wajah setengah bersalah, lalu pelan-pelan bilang, "Dok, saya ini udah usia kepala 5, tapi kok ya kadang masih pengin gitu." Dan aku selalu jawab, itu normal banget, Pak. Yang bikin gak normal adalah ketika kamu harus mematikan sisi itu cuma karena lingkungan menganggap usia kamu udah gak pantas buat begituan. Coba deh pikir, kalau kamu masih bisa menikmati makanan enak, masih bisa ketawa, nonton acara favorit, masih bisa marah kalau lihat berita aneh. Kenapa harus menganggap hasrat seksual itu sesuatu yang harus dibuang begitu aja? Tubuh kita tetap punya sistem hormon. Walaupun kadar testosteron menurun, tubuh tetap memproduksi hormon dalam jumlah yang cukup untuk memunculkan gairah, fantasi, bahkan ereksi. Dan ini yang jarang disadari. Hasrat seksual itu bukan hanya soal kebutuhan biologis, tapi juga soal koneksi, eksistensi, dan identitas diri. Banyak pria merasa kehilangan arah, kehilangan percaya diri, atau kehilangan makna setelah usia 50. Apalagi kalau mereka mulai merasa tubuhnya nggak seperti dulu lagi. Nah, masturbasi kalau dilakukan dengan sehat, kadang jadi momen untuk berdamai dengan tubuh yang sudah berubah dan tetap merasa hidup. Bukan cuma hidup karena napas masih ada, tapi karena kamu masih bisa merasakan dan menikmati dirimu sendiri. Jadi, please, jangan lagi pakai kalimat, "Saya mohon maaf dok, saya masih masturbasi." Karena jujur aja, itu kayak kamu bilang, "Saya minta maaf karena saya masih manusia." Dan kamu nggak perlu minta maaf karena jadi manusia yang normal, yang punya dorongan, dan yang ingin tetap terkoneksi dengan tubuh dan perasaannya. Bagian 4, apa ada efek samping? Pertanyaan ini lumayan sering muncul, dan jawabannya nggak bisa cuma ya atau tidak. Masturbasi itu tidak berbahaya pada dasarnya, tapi bisa jadi bermasalah kalau dilakukan secara berlebihan, tergesa-gesa, kompulsif, atau bahkan sampai menyakiti diri sendiri. Aku kasih contoh nyata ya. Pernah ada pasien pria, usia sekitar 55, datang ke klinik karena keluhan. "Dok, saya sering kesemutan di bagian selangkangan, dan kayaknya ereksi saya makin lemah." Setelah ngobrol cukup panjang, akhirnya terungkap bahwa dia sering masturbasi sambil duduk di posisi tertentu selama berjam-jam, dan kadang pakai tekanan yang cukup keras ke area penis sampai mempengaruhi saraf dan aliran darah. Nah, ini udah masuk ke area risiko medis. Jadi, beberapa efek samping yang bisa muncul kalau tidak hati-hati. Antara lain, iritasi kulit atau luka kecil, terutama kalau kamu tidak pakai pelumas yang aman. Penurunan sensitivitas, kalau kamu terlalu sering pakai tekanan berlebihan saat masturbasi. Masalah ereksi, karena tubuh jadi terbiasa dengan satu jenis stimulasi yang tidak bisa ditiru saat berhubungan dengan pasangan. Dan yang paling sering dilupakan, rasa bersalah berlebihan. Apalagi kalau kamu punya konflik internal soal moral, agama, atau nilai pribadi. Kita juga harus hati-hati kalau masturbasi sampai mengganggu fungsi sosial. Contoh, kamu bolos kerja karena nggak bisa nahan dorongan. Kamu jadi menarik diri dari lingkungan karena lebih milih menyendiri. Atau bahkan kamu merasa kehilangan kontrol. Seperti, kok gue ngelakuin lagi, padahal tadi udah janji nggak? Nah, kalau udah seperti itu, sebaiknya kamu jangan jalan sendiri. Bisa konsultasi ke dokter, atau bahkan ke psikolog yang ngerti soal perilaku seksual. Nggak usah malu. Serius. Karena ini bukan soal nakal atau rusak, tapi soal regulasi emosi dan dorongan tubuh yang memang bisa rumit kalau dipendam sendiri. Bagian 5, apa kata dunia? Nah, ini dia. Musuh terbesar masturbasi di usia dewasa itu. Bukan tubuhmu, tapi stigma, rasa malu, dan suara-suara dari luar yang bilang kamu nggak normal. Coba kita mundur sedikit. Kebanyakan dari kita, waktu remaja aja udah dicekoki mitos, masturbasi bikin bodoh, bikin jerawatan, bisa kering tulang, kalau sering cali nanti susah punya anak. Dan sayangnya, banyak pria bawa ketakutan itu sampai usia 40, 50, bahkan 60 tahun. Jadinya setiap kali masturbasi, langsung muncul perasaan bersalah, jijik sama diri sendiri, atau malah takut kenapa-kenapa.
Padahal faktanya, selama kamu masih bisa mengatur frekuensi, tetap bisa menjalani hidup secara... Tapi stigma ini susah hilang. Karena masyarakat kita masih canggung banget ngomongin seks. Apalagi soal masturbasi. Dan lebih parah lagi, ketika pria lanjut usia dianggap harus mati rasa secara seksual. Padahal, tubuh kamu nggak peduli kamu umur berapa. Kalau masih bisa merespons, artinya sistem kamu masih jalan. Kadang justru lebih sehat daripada orang yang menekan semua hasratnya dan akhirnya stres sendiri. Dan satu lagi nih, kalau kamu masih khawatir soal apa kata orang, coba pikir. Apa mereka yang menghakimi itu juga hidup di tubuhmu? Apa mereka yang merawat kesehatanmu? Apa mereka yang tahu rasanya jadi kamu? Jawabannya jelas. Gak. Jadi, daripada mendengarkan stigma yang bikin kamu malu, lebih baik dengarkan tubuhmu. Kalau tubuhmu masih aktif, punya keinginan, dan kamu bisa mengelolanya dengan sehat dan sadar. Ya sudah, nikmati. Itu bukan kelemahan, itu bagian dari hidup sehat sebagai manusia dewasa. Gimana kalau pasangan tidak tahu atau tidak mendukung? Nah, ini nih yang agak tricky. Karena nggak semua pria usia 50 atau 60 tahun itu hidup sendiri. Banyak yang masih punya pasangan, entah itu istri atau partner hidup. Dan kadang, masturbasi dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Ada yang takut bikin pasangannya tersinggung. Ada juga yang merasa bersalah karena mikir, apakah saya ini selingkuh secara diam-diam? Padahal, dalam hubungan jangka panjang, ada kalanya gairah pasangan tidak sejalan. Bukan karena nggak cinta, tapi karena kondisi fisik, psikologis, atau hormon yang udah beda. Misalnya, istrinya sudah menopause dan tidak nyaman berhubungan intim. Ada masalah kesehatan tertentu seperti diabetes, jantung, atau nyeri sendi. Atau bisa juga karena kelelahan, stres, dan ritme hidup yang bikin aktivitas seksual jadi bukan prioritas. Lalu gimana? Apakah si pria harus menekan diri terus atau memendam rasa frustrasi? Menurutku, disinilah pentingnya komunikasi. Masturbasi itu bukan pengkhianatan. Kalau kamu bisa menjelaskannya dengan jujur dan terbuka, mungkin nggak harus detail atau teknis banget ya, tapi cobalah kasih tahu pasangan bahwa ini bukan karena kamu kurang atau nggak menarik lagi, tapi karena tubuhku masih butuh pelepasan dan kedekatan secara fisik. Dan aku memilih cara yang aman, tanpa nyakitin siapapun. Percaya atau enggak, banyak pasangan yang bisa memahami hal ini kalau disampaikan dengan kasih sayang dan konteks yang sehat. Dan justru, dalam hubungan yang sehat dan dewasa, kadang masturbasi bisa jadi bagian dari obrolan terbuka soal kebutuhan seksual masing-masing. Karena nggak semua bentuk keintiman itu harus berdua. Kadang, merawat diri sendiri juga bagian dari mencintai diri. Supaya kita tetap hadir secara utuh untuk pasangan. Kesimpulan dari Dr. Risa. Jadi, kalau kamu pria usia 50 atau 60 tahun, dan kamu masih masturbasi, sekali lagi, kamu nggak salah. Kamu juga nggak harus minta maaf. Karena yang kamu lakukan itu bukan dosa medis, bukan penyakit, dan bukan tanda bahwa kamu nggak normal. Sebaliknya, itu bisa jadi tanda bahwa tubuhmu masih aktif, sistem hormonmu masih jalan, dan kamu masih bisa terkoneksi dengan dirimu sendiri. Selama kamu melakukannya dengan sadar, tidak berlebihan, dan tidak mengganggu fungsi sosial atau emosionalmu. Masturbasi bisa jadi bagian dari self-care yang sah dan sehat. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa malu atau stigma mengalahkan rasa sayang kamu pada tubuhmu sendiri. Menjadi dewasa itu bukan berarti mematikan semua sisi hasrat, tapi justru belajar merawatnya, mengelolanya, dan memahami bahwa kamu tetap layak punya koneksi dengan tubuhmu di usia berapapun. Jadi, yuk mulai berdamai bukan cuma dengan usia, tapi juga dengan kebutuhan diri. Sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Semoga kamu yang dengar atau nonton ini bisa merasa lebih tenang, lebih ngerti, dan yang paling penting, lebih menerima diri sendiri. Kalau kamu punya pertanyaan seputar kesehatan pria, kesehatan seksual, atau isu sensitif lainnya yang selama ini kamu pendam, gak usah ragu, kirim ke aku. Kita bahas bareng, tanpa stigma, tanpa rasa malu, dan tanpa menghakimi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Aku Dr. Risa, pamit dulu ya. Stay sehat, stay waras, stay sadar. Bye!